Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah jualah yang pantas kita puja dan kita puji. Berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih dapat menikmati kehidupan ini. Limpahan selawat dan salam kita kirimkan kepada manusia teladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Para pendengar yang beriman, adab terhadap diri sendiri. Seorang muslim yang baik meyakini bahwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat tergantung bagaimana ia mendidik dirinya, membaguskan dirinya, mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Begitu juga kesengsaraan yang datang. Tidak lain tidak bukan adalah dikarenakan kerusakan akhlak, banyak bermaksiat yang dapat membuat rusaknya hati hingga keruh, tidak bercahaya sama sekali karena telah terkotori. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 sampai dengan ayat 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. Para pendengar, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, kulun nasi yaghdu nabari'un nafsahu wa mu'tikuha au murbiquha. Setiap manusia berusaha dan beramal dengan dirinya sendiri, maka ada yang menjual dirinya sehingga dia membebaskan dirinya dari azab Allah, atau ada yang menjual dirinya kepada setan sehingga dia menghancurkan dirinya. Pendengar, sesuatu yang dapat membersihkan dan mensucikan jiwa kita adalah kebaikan iman dan amal soleh kita. Dan hal yang dapat menodai, mengotori, dan merusak jiwa kita tidak lain tidak bukan adalah perbuatan maksiat dan kekufuran, keburukan yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, sesungguhnya bila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Apabila ia bertobat
berarti maka ia berhenti dan meninggalkan maksiat, maka hatinya akan lebih kembali cemerlang. Dan apabila ia menambah dosa itu, maka noda hatinya itu akan bertambah sehingga menjadi hitam menutupi hatinya. Dan Rasulullah bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itulah pesan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad. Para pendengar, mari kita berusaha sekuat tenaga semampu daya mendidik jiwa kita, hati kita, supaya menghasilkan hati yang suci, yang bersih, dan terhindar dari kotoran, dari noda, dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga kita mendapat hati yang bersih dan cemerlang. Ada sebuah syair mengatakan, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Jadi kita tidak bisa menyangkal bahwa hati adalah lentera hidup. Apabila hati kita buruk atau tidak baik, tidak bersih, maka akan terpancarlah dari wajah kita, dari perbuatan kita, dan dari perilaku kita. Dan Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan tubuh seseorang. Sungguhnya Allah melihat kepada hati dan amalnya. Nah, hati dan amal sangatlah penting dalam kehidupan agar kita mendapat kejernihan pikiran. Kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Kita beradab dalam kehidupan. Semuanya tergantung pada hati yang baik dan bersih. Bila hati kita baik, hati kita bersih, akan tercermin, terpantul sikap perilaku yang bijaksana, yang baik, yang sejuk, yang dapat menenteramkan di mana saja kita berada. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hati kita agar selalu suci, bersih, dan tidak ternodai. Hal ini adalah dengan memperbanyakkan melakukan amal soleh, sehingga membuahkan akhlak yang mulia. Rasul bersabda, akmalul mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang beriman itu adalah orang mukmin yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya sudah jelas ia melakukan amal-amal soleh yang dapat membuahkan akhlak yang mulia. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini adalah suatu kenyataan yang harus bisa kita terima. Tidak mungkin seorang yang berakhlak baik sedangkan dia tidak beramal soleh. Itu rasanya tidak mungkin. Karena Rasulullah mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah keimanan yang kuat yang berdasarkan amal yang soleh. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.